Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku kaum muslimin, tetamu-tetamu Allah, jamaah salat fardhu Jumat yang berbahagia. Mari dalam kesempatan kita menghadiri salat Jumat berjamaah di masjid ini, kita mengevaluasi kembali nilai dan kualitas takwa kita. Apakah stagnan? Apakah menurun? Apakah meningkat? Jawabannya ada di hati sanubari saudara-saudara sekalian. Salah satu tujuan kita menghadiri salat Jumat ini agar kita sentiasa memperbaiki dan meningkatkan kualitas takwa. Takwa dalam arti kata bukan aksesoris, bukan ucapan-ucapan di bibir, bukan berjam-jam di rumah ibadah, tapi buktikan di dalam akhlak orang yang bertakwa. Takwa itu salah satu tujuan dari ibadah puasa Ramadan kemarin. Di antaranya dalam surat Ali Imran, orang yang bertakwa itu akhlaknya tidak pelit. Itu aja ukurannya. Yang kedua, tidak mudah marah. Yang ketiga, tidak ada dendam. Dia selalu memaafkan. Dan yang keempat, dia selalu berusaha, setiap aktivitinya, setiap usahanya, dia ihsan, berkualiti, terbaik. Itu salah satu di antaranya. Jadi saudara-saudaraku sekalian, baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, "An-nasu Banu Adam wa Adamu khuliqa min turab." Yang bermaksud manusia adalah anak-anak Adam dan Adam diciptakan dari tanah. Sadarlah kita, dari situ kita berasal, tanah. Itulah hakikat kita sebagai manusia. Tidak kira rupa, warna kulit, bangsa dan agama. Kita semua adalah rumpun yang sama, walaupun tidak seragam. Mengapa baginda Rasulullah SAW mengingatkan umatnya tentang asal usul manusia? Ini karena Islam mendidik kita akan prinsip kesamaan antara sesama manusia. Kita dididik untuk berlaku adil kepada sesama insan, bahkan juga kepada seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Persoalan seterusnya, bagaimana kita dapat mengokohkan kebersamaan dalam meraihkan perbezaan ini. Itulah sering saya sampaikan di dalam ceramah atau dalam khutbah, hasil dari ibadah-ibadah ritual kita ini harus berbuah menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Sebab siapapun manusia berasal dari satu, maka jangan kita saling menzalimi. Mari kita tebarkan menjadi kepanjangan tangan Tuhan Rahman dan Rahim, penebar cinta dan kasih sayang. Saudara-saudaraku sekalian, jika kita singkap kembali sejarah Islam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
meraihkan kepelbagaian budaya dan tata susila masyarakat di sekelilingnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam meraihkan perbezaan gaya hidup kaum Ansar dan Muhajirin. Hasilnya, Baginda sallallahu alaihi wasallam memeterai sebuah perjanjian yang dikenal sebagai Piagam Madinah. Ia bertujuan untuk mewujudkan rasa kekitaan dan kebersamaan untuk hidup dengan aman dan damai. Sebagai sebuah masyarakat Madinah, ia memupuk semangat persaudaraan yang saling membantu dan menjaga kemaslahatan umum. Para jemaah yang saya hormati dan yang saya kasihi, sebagaimana saat ini kita masih dalam suasana Syawal yang masih diraihkan bersama, kita membuka pintu rumah menyambut kehadiran tetamu, saudara mara, sahabat handai, jiran tetangga, dan sesiapa saja yang berkunjung ke rumah kita sambut dengan penuh keriangan dan keikhlasan. Secara tidak langsung, kita sebenarnya sedang menghidupkan salah satu ajaran Baginda sallallahu alaihi wasallam agar kita menyantuni tetamu dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah yaumil akhir falyukrim dhaifah." Yang bermaksud, barang sesiapa yang beriman. Perhatikan, barang siapa yang mengaku sebagai orang yang beriman, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, akhlaknya bagaimana? Maka ia hendaklah memuliakan tetamunya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saya yakin kita semua kalau kedatangan tamu kita hormati, tapi ada nanti iblis yang akan menggoda. Lihat, kalau tamu yang tingkat sosial ekonominya bagus, wah sudah kita tunggu-tunggu dan kita sambut dengan berbagai cara untuk menyenangkan dia. Tapi bagaimana kalau kita kedatangan tamu orang yang miskin? Bahkan tamu itu mungkin datang akan meminta tolong dan bantuan kepada kita. Ayo, di situ keimanan kita diuji. Saudara-saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia di dunia ini untuk hidup sendirian. Karena manusia secara lumrahnya adalah makhluk sosial. Kita berkeluarga, berjiran, bertetangga, berteman, dan kita juga hidup bermasyarakat. Kita semua bersaudara, persaudaraan yang tidak mengenal batas usia, jenis kelamin, jantina, kerakyatan, dan sebagainya. Inilah nilai persaudaraan dalam Islam. Dan sekiranya ada contoh terdekat berhubung perkara ini adalah bacaan kunut nazilah yang kita bacakan pada setiap Jumat semenjak Oktober lalu hingga ke hari ini. Subhanallah, tidakkah Islam itu indah? Apakah kita masih ragu-ragu dalam Islam mendidik kita nilai-nilai persaudaraan sesama manusia? Namun sayang, 1000 kali sayang saudara-saudaraku sekalian, persatuan kita dipecah belah, misalnya karena berbeda mazhab, berbeda tuan guru, ya. Akhirnya kita sanggup berpecah belah, bahkan saling menuding. Bayangkan bagaimana kita akan rukun dan damai sesama kita, juga sesama orang yang tidak seirama ataupun tidak sama agamanya dengan kita. Sebab mereka, kembali dari awal khutbah tadi, kita berasal dari tanah. Kita berasal dari tanah. Sebab saudara-saudaraku sekalian, kalau Anda dilahirkan di tanah Tiongkok, mungkin Konghucu. Kalau dilahirkan di India, mungkin Hindu. Tetapi karena dilahirkan dalam keluarga Islam, maka kita sebagai orang Muslim. Tetapi kita harus bersatu padu. Sebab yang akan menentukan kafir atau tidak, azab atau surga atau neraka, bukan kita, bukan kita. Jangan melawan toke. Kita hanya ustadz, hanya kiai, hanya guru. Yang berhak menentukan masuk neraka atau tidak nanti hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan akan dilihat prestasi kualitasnya di dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan, bukan perbedaan ritual-ritualnya, tidak,
tetapi bagaimana kita menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai hargai setiap makhluk ciptaan Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, seorang muslim yang mencintai Allah dan Rasul-Nya tidak sama sekali akan terdetik dalam hatinya untuk mengasari, memperlekeh, menzalimi atau menganiaya saudaranya. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak akan dengan mudah melontarkan kata-kata kesat maupun fitnah sesama sendiri. Lebih-lebih lagi di media sosial. Coba kita lihatlah ceramah-ceramah di YouTube menghujat, ya, mencaci maki. Kadang-kadang persoalannya sedikit sekali, hanya membela sekelompok partai politik yang dibela dia, sampai dia rela mencaci maki orang lain di atas mimbar, di dalam khutbah, di dalam ceramah. Saudara-saudaraku sekalian, ini akan diminta bertanggungjawab di hadapan Allah nanti kelak apa yang kamu ucapkan itu. Saudara-saudaraku sekalian, kadang-kadang membawa nama-nama Tuhan, takbir, takbir, takbir. Masya Allah, nama Allah yang mulia digunakan untuk menghujat, untuk mencaci maki kelompok lain yang tidak seirama dengan kita, membawa-bawa nama Tuhan, membuat anarkis. Nanti Allah akan menuntut, hai fulan, mengapa engkau berbuat yang memalukan tetapi menyebut-nyebut namaku? Saudara-saudaraku sekalian, mari kita sadari ini. Kadang-kadang kita tidak sadar, terkagum-kagum kita untuk berbicara bohong dengan takbir, untuk menghasut, membenci dengan takbir. Nama Allah yang Maha Mulia sudah kita salah gunakan. Kita jerit-jeritkan di tengah jalan, mengganggu kendaraan orang lain. Masya Allah, Masya Allah. Mari kita sadar, mari kita cerdas dalam berpikir. Saudara-saudaraku sekalian, sepanjang beberapa minggu yang lalu, khutbah telah mengingatkan kita berkenaan kepentingan bermaaf-maafan, menghubung dan memelihara silaturahim sesama kita. Kita juga diingatkan untuk kekal istiqomah dalam menghidupkan nilai-nilai mulia yang pernah kita cernakan di sepanjang Ramadan. Segala usaha ini berupaya untuk memupuk nilai kasih sayang dan persaudaraan sesama insan. Seorang muslim yang mencintai Allah dan Rasul-Nya tidak sama sekali akan terdetik dalam hatinya untuk mengasari, memperlekeh, menzalimi atau menganiaya saudaranya. Beliau tidak akan dengan mudah melontarkan kata-kata kesat maupun fitnah sesama sendiri. Lebih-lebih lagi di media sosial. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, yang suka melaknat, yang suka mengkeji, dan bukan pula orang yang kotor tutur katanya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga tidak akan membiarkan saudaranya terlantar dalam kesempitan dan kesukaran. Sebaliknya seorang mukmin, orang yang mengaku beriman, adalah di antara orang yang paling awal tampil menghulurkan bantuan dan pertolongan dengan penuh keikhlasan dan keihsanan. Begitulah peringatan dalam ayat yang sering dibacakan oleh para khatib pada setiap Jumat. Selalu dibaca Tuan Khatib di atas mimbar. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Selalu kita dengar, tetapi karena kita terbuai monoton dari Jumat ke Jumat, jarang kita memperhatikan pesan apa firman Allah ini. Mari kita dengarkan maksudnya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, serta memberi bantuan kepada kaum kerabat, dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Ia mengajar kamu dengan suruhan dan larangannya ini supaya kamu mengambil peringatan mematuhinya. Surat An-Nahl ayat 90. Saudara-saudaraku, ketahuilah bahwa perbezaan latar belakang, identiti bangsa dan sebagainya sebenarnya adalah peluang untuk kita saling kenal mengenal, saling belajar dan meraih manfaat. Janganlah kita jadikan perbedaan identiti maupun perselisihan pandangan menjadi punca robohnya kekitaan kita dan semangat kebersamaan kita yang kita nikmati selama ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita di kalangan hamba-hambanya yang senantiasa mengajak kepada kebaikan dan keihsanan kepada semua manusia. Hablum minan nas. Mari saya perkuat dengan ayat Al-Quran.
duribat alaihimuz zillah aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Duribat alaihimuz zillah, akan ditimpa kehinaan demi kehinaan kamu. Mundur, takkan maju-maju kamu kecuali orang yang menjalin hubungan yang baik dengan Allah dan hubungan yang baik minan nas, sesama manusia. Dalam ayat ini tidak minal muslimin tetapi minan nas. Saudara-saudaraku sekalian, semoga khutbah ini dapat kita ambil pembelajaran dan segera jangan buang waktu, buktikan di dalam akhlak kita sehari-hari dalam mengisi sisa-sisa hidup ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa ati wa a'i wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa asrafil ubadi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala fi amar wantahu amma nahakum anhu wa zajar. Ala sallu wa sallimu ala nabiyil mustafa faqad amarana Allah bidzalik haitsu qala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-muhdiyyin sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhu wa an baqiyatis sahabati wa qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa anna ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala' wal waba' wal zalazil wal mihan ma zahara minha wa ma batan am baladina khassah wa sairil buldani 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afin في عزة وفي فلسطين وفي كل مكان عامة يا أرحم الراحمين. اللهم بدل خوفهم أمنا وحزنهم فرجا وهمهم فرجا يا رب العالمين. اللهم اكتب بالسلم والسلام والأمن والأمان للعالم أجمعين يا لطيف. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر
Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar.